Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa mata kuliah manajemen SDM lanjut? Semoga semua selalu sehat. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen reward dan punishment. Kita mungkin sering mendengar apa itu reward, apa itu punishment, tapi terkadang kita tidak bisa membedakan dengan benar antara keduanya dan bahkan tidak mengetahui korelasi di antara keduanya. Nah, kita akan memulai belajar hari ini dengan mendefinisikan apa itu reward dan punishment. Reward disebut juga reinforcer, yaitu segala jenis stimulus yang meningkatkan frekuensi terjadinya perilaku positif yang mendahuluinya. Artinya, lakukan hal yang positif dulu, maka Anda akan melakukan reward. Sementara punishment atau disebut juga aversive stimulus adalah segala sesuatu yang mengurangi frekuensi terjadinya perilaku negatif yang mendahuluinya. Artinya, kalau punishment biasanya diawali dengan perilaku negatif, hal-hal yang merugikan, kemudian dikenai sebuah punishment atau hukuman. Nah, dalam Islam Allah mengajarkan kepada hambanya bahwa semua yang dilakukan manusia di dunia tanpa terkecuali akan mendapat balasan yang setimpal. Kebaikan atau keburukan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang kurang lebih artinya adalah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dalam hal ini muncullah konsep keadilan, bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu yang baik, maka kita akan mendapatkan impact yang baik juga. Sebaliknya, bila seorang manusia mengerjakan sesuatu yang buruk, maka balasan yang didapatkannya juga akan balasan yang buruk, yang setimpal, yang seimbang. Nah, ada dua jenis reward, teman-teman. Yang pertama adalah primary reward, seperti udara, air, cahaya matahari, yang bersifat given. Kita tidak perlu melengkapi syarat apapun untuk mendapatkannya, kita bisa mendapatkannya begitu saja. Sementara yang kedua adalah conditioned reward atau reward bersyarat. Itu adalah sesuatu yang apabila kita ingin mendapatkan reward tersebut, kita harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti misalkan kita mendapatkan pujian, kasih sayang, serta harta benda dan lain sebagainya. Nah, dari conditioned reward atau reward bersyarat itu masih di breakdown lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah social reward, yaitu perilaku yang dilakukan oleh orang lain dalam konteks sosial yang bersangkutan yang dimaksudkan sebagai penghargaan. Bentuk dari social reward itu misalkan pujian, tepuk tangan, dan lain sebagainya yang sejenis dengan pujian dan juga tepuk tangan. Yang kedua adalah token reward. Token reward ini adalah benda yang bukan merupakan hadiah langsung, tapi bisa ditukarkan dengan hadiah yang lebih nyata. Contohnya misalkan ada sistem poin. Ketika kita melakukan sebuah prestasi diberikan poin tertentu. Nah, ketika nanti poin itu sudah mencapai nilai tertentu, dia bisa ditukarkan dengan barang ataupun hadiah yang lebih nyata. Nah, yang ketiga adalah activity reward. Artinya adalah aktivitas yang dimaksudkan sebagai hadiah kepada karyawan, misalkan cuti, paket liburan, dan sejenisnya. Nah, teman-teman, itu kalau kita berbicara tentang reward, positif, positif, positif. Sementara bagaimana ketika kita berbicara tentang punishment? Ada yang bilang punishment itu impact-nya baik, ada pula yang bilang punishment kalau dilakukan dengan tidak tepat justru akan memperburuk situasi. Nah, paling tidak ada 3 sudut pandang. Yang pertama adalah penggunaan punishment yang benar akan sangat efektif dalam menghilangkan pelanggaran. Apabila punishment dilakukan dengan benar, dia bisa mencegah pelanggaran terjadi kembali. Yang kedua, penggunaan punishment yang bijaksana pada situasi tertentu akan dapat dengan segera mengubah perilaku karyawan. Namun penggunaannya perlu dimonitor agar dampak negatif dapat diminimalisasi. Jadi setelah punishment perlu dimonitor agar nggak ada dampak-dampak negatif lanjutan. Yang ketiga, penggunaan punishment harus dihindari sama sekali.
karena perilaku karyawan yang masih dapat ditangani dengan teknik yang lain tidak berdampak negatif. Artinya ada juga yang berpendapat bahwa gak usah pakai punishment lah, malah akan memperburuk situasi. Nah, tapi paling tidak untuk mencegah hal-hal negatif tersebut, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian punishment. Yang pertama adalah bahwa sekali pimpinan telah memilih hukuman yang akan diterapkan, penggunaannya harus dilakukan secara bijaksana, konsisten, adil, sehingga dampaknya itu dapat dirasakan dengan merata, gitu. Dirasakan dengan adil. Yang kedua, pimpinan harus mengantisipasi dan siap menangani dampak negatif apapun yang timbul dari hukuman. Karena kan orang kadang nggak suka ketika dihukum, orang akan marah ketika dihukum. Sehingga pimpinan itu harus siap dengan kemungkinan itu, harus bijaksana untuk menyikapi itu. Dan terakhir adalah pimpinan memberikan porsi yang sama terhadap pemberian reward dan punishment. Reward dan punishment harus berkeadilan. Di antara keduanya harus memiliki kondisi yang seimbang. Baik teman-teman, saya kira itu diskusi kita tentang reward dan punishment. Semoga ada manfaatnya. Dan selanjutnya saya minta ceritakanlah pengalaman reward dan punishment yang pernah kalian dapatkan dalam sebuah organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.